Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Kola. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat, bahagia, berkah selalu. Sahabat semuanya, tema yang akan diangkat kali ini adalah perencanaan pembangunan desa berbasis IDM. Berbicara perencanaan, tentu dalam proses pembangunan sangat urgen, sangat vital. Karena perencanaan yang gagal sama dengan merencanakan kegagalan. Kembali lagi sahabat semuanya bahwa judul tadi sebetulnya saya ambil dari Peraturan Bupati Majalengka nomor 37 tahun 2019 tentang strategi pencapaian kemandirian desa di Kabupaten Majalengka. Nah, perlu saya ceritakan sedikit bahwa awal mula terbitnya Perbub ini diinisiasi oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Majalengka, Pak Umar, yang disupport oleh Bupati dengan terbitnya Perbub ini. Nah, menurut saya Perbub ini punya daya inovatif sangat luar biasa karena Perbub ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Majalengka, dalam hal ini DPMD, terhadap pencapaian kemandirian desa di Kabupaten Majalengka. Baik, langsung saja sahabat-sahabat semuanya ke inti dari Perbub ini, yaitu langsung ke bab 2 pasal 2, maksud, tujuan, dan ruang lingkup. Maksud terbitnya Perbub ini adalah mendukung upaya pemerintah Kabupaten Majalengka dalam pencapaian penanganan desa tertinggal dan pencapaian desa mandiri. Terus tujuan Perbub ini adalah ada dua: meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Nah, ruang lingkup Perbub ini adalah IDM, Indeks Desa Membangun. Yang kedua, status desa. Yang ketiga, penggunaan dan pengelolaan data IDM. Yang keempat, coaching klinik. Dan yang kelima adalah reward. Sahabat-sahabat semuanya, itu tadi secara singkat maksud, tujuan, dan ruang lingkup IDM. Akan saya ilustrasikan begini cara kerja dari Perbub ini. Kenapa saya ilustrasikan? Karena terus terang ya sedikit banyaknya kami di pendamping desa ikut terlibat dalam penyusunan Perbub ini. Nah, begini ilustrasinya sahabat-sahabat semuanya. Jika desa akan melakukan proses perencanaan pembangunan, baik itu RPJM atau RKP, desa itu harus mengetahui posisi desanya, status desanya. Status desa, apakah dia desanya sangat tertinggal, berkembang, atau maju atau mandiri. Nah, setelah desa mengetahui misalkan desanya berkembang, desa tersebut harus tahu bahwa berkembangnya itu kenapa desanya bisa berkembang. Dicarilah datanya detail, data IDM-nya. Dari 3 indeks komposit IDM, lingkungan, sosial, dan ekonomi, mana skornya yang tinggi, mana yang biasa saja, mana yang rendah. Nah, ketika ditemukan misal skor desa tersebut yang rendah adalah di bidang ekonomi, maka nanti dalam perencanaan pembangunan desa tersebut harus memperhatikan skor itu di mana letak kelemahannya di bidang ekonominya. Nah, sehingga itu menjadi titik tolak, menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, baik itu RPJM maupun RKP. Nah, dan desa dalam hal ini ketika mengarahkan, memfokuskan rencana pembangunannya untuk menutupi skor yang jeblok di bidang ekonomi tadi, tentunya tidak sendirian, yaitu nanti akan didampingi oleh tim coaching klinik yang di-SK-kan oleh Bupati. Nah, perlu diketahui juga bahwa tim coaching klinik ini pertama unsurnya dari DPMD, yang kedua dari OPD terkait, yang ketiga dari akademisi, yang keempat
dari pihak kecamatan, yang kelima dari pihak tenaga ahli pemberdayaan masyarakat atau tenaga ahli di pendamping desa. Nah, nanti si coaching klinik inilah yang akan membimbing proses perencanaan pembangunan desa baik RPJM maupun RKP kepada tim penyusun RPJM atau tim penyusun RKP, sehingga nanti pembangunan di desa itu menjadi terarah, sehingga nanti akan before afternya ketahuan. Sebelum sebelum diadakan pembangunan bahwa nilai di IDM-nya di IKE-nya rendah, mudah-mudahan setelah difokuskan, setelah dibimbing nanti nilai IKE-nya menjadi tinggi gitu. Itu kurang lebih sahabat-sahabat semuanya gambarannya seperti itu. Jadi IDM ini menjadi salah satu pertimbangan, menjadi salah satu titik tolak nantinya dalam merencanakan pembangunan baik yang 6 tahunan maupun yang tahunan. Nah, kurang lebih seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat semuanya, perlu diketahui bahwa di ruang lingkup Perbub tadi ada reward. Jadi nanti jika desa-desa yang berprestasi mengalami kenaikan status lah, katakanlah seperti itu, nanti disediakan reward, baik itu misalkan kepala desanya, lembaga-lembaga yang ada di desa, atau komunitas-komunitas yang memang konsen terhadap perencanaan desa atau kualitas perencanaan desa. Nah, sahabat-sahabat, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, satu lagi bahwa Perbub ini menjadi salah satu program prioritas di Dinas PMD Kabupaten Majalengka. Nama programnya adalah program Pusaka. Pusaka itu adalah penajaman rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa di Kabupaten Majalengka. Jadi program Pusaka ini merupakan penjabaran dari Perbub 37 tahun 2019, Perbub Majalengka 37 tahun 2019 tentang strategi pencapaian kemandirian desa di Kabupaten Majalengka. Itu saja sahabat-sahabat semuanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali sahabat-sahabat mau mengetahui, ingin mengcopy Perbub tersebut, bisa japri atau komen ya, komen di bawah video ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.